Jadi intinya nanti Titiang akan mengajari kita sama-sama belajar bagaimana berhitung outcome. Ternyata niki hasilnya niki kita tidak bisa hargakan dengan uang. Nah, mungkin syarat pertama niko adalah pengolahan sampah berbasis sumber niki ibu-ibu Titiang sareng sami niki dipilih dan dipilah dumun dari jero soang-soang dari rumah dari griya. Niko kita sudah pilah dan pilih di sana. Jadi wenten namanya sampah yang memang dia residu tidak bisa diolah, niki saja yang sebenarnya kita minta bantuan petugas kebersihan untuk mengeliminasi niki. Hanya residu niko tidak banyak, paling ya kotak deterjen, bekas-bekas sasetan niko mantan sebenarnya yang kita walaupun sudah banyak niki diolah. Tapi kita masih butuh sesuatu teknologi yang bisa mengolah nikel. Untuk rumah tangga sepertinya wenten yang sudah melakukan untuk beberapa kerajinan, nanti mungkin kedepannya arahnya ke sana. Kemudian wenten yang sampah yang bisa dipergunakan kembali. Nah, misalnya tas-tas plastik nikel, kalau ibu memang sempat ada tas plastik, kalau memang bisa ditekan, kalau ke pasar bawa sendiri. Artinya kita tidak membawa plastik lagi dari pasar pulang. Kemudian botol-botol kemasan minuman niki kan sudah bisa, mungkin ada bank sampah, ada pemulung, niko sudah bisa. Dan niko juga bisa dipergunakan kembali, mungkin ya tempat deterjen di rumah untuk sempat sabun cuci. Tetapi kalau botol minuman, saran Titiang jangan dipergunakan kembali untuk wadah minuman. Karena bahannya niko dia tidak PE sempurna. Ketika kemasannya dibuka dia sudah terkontraksi dengan luar, ada perubahan zat kimia di sana yang dikhawatirkan dalam jangka panjang berisiko untuk kesehatan. Nah, kemudian yang paling banyak niki adalah sampah organik. Ibu-ibu Titiang Banten setiap harinya niki yang paling banyak. Nah, niki kuncinya ini uang itu sebenarnya jangan berhitung dia akan menjadi uang, tapi akan kita hitung apa yang dihasilkan dengan sampah organik niki. Jadi niko dipilih dumun, nanti yang sampah-sampah organik niko ibu jadikan satu. Yang residu sudah selesai. Yang mungkin yang kemasan-kemasan botol plastik sudah selesai. Nah, mungkin satu PR lagi niko adalah sampah-sampah organik, daun-daun, rumputan, atau sisa makanan pun niko ibu tinggal gabungkan jadi satu. Kemudian kita jadikan apa ini? Kita jadikan pupuk organik. Nah, kita jadikan pupuk organik, bahan-bahannya kita sederhana sekali. Napi sana wenten ring bekubon, ring jero, ring griya niko bisa dimanfaatkan, tidak perlu membeli. Karena napi untuk sirkulasi di bidang pertanian niko sama dengan di rumah tangga niko dapur, semua ada di sana. Titiang sudah mulai menerapkan tidak membeli produk-produk pertanian di pasaran, tetapi karena napi di dapur niko sudah tersedia semua. Nah, jadi kalau sudah ada sampah-sampah niko, kalau sampah dedaunan boleh langsung dikumpulkan, tapi wenten ranting-ranting niko ada yang gak keras niko perlu diperkecil ukurannya untuk mempercepat pembusukan, mempercepat proses degradasi, dekomposisi namanya niko, untuk merubah dia dari bentuk sampah niko menjadi tanah. Nah, niki Titiang sudah siapkan untuk yang sederhana niki sudah ada sampah dedaunan yang sudah yang perkecil, artinya kemudian niki wenten kita perlu bantuan niki EM4 untuk mengolah pupuk kompos. Beli orang Pak Ginting oleh pos ajin tiang pang gratis. Nah, niki ada di toko pertanian, tetapi kita buat yang gratisan yang tentu saja secara kualitas Titiang pribadi berani diadu. Nah, mungkin setelah niko napi malah untuk tempat pengolahannya niko yang ibu-ibu wenten kari tebe atau tanah kosong boleh dibikin galian.
Dados dikali niko paling tidak ibu punya 2 mantan, 2 lubang, artinya untuk kesinambungan sampah niki supaya sejak awal sampai yang tertumpuk penten 2 paling tidak ukurannya 1 kali 1 kali 1 niko isinya 1 kubik. Nggih. Nah, niki kalau dibagi sepertinya berangkat niki online ada. Ibu yang punya anak yang bisa online ini ada online harganya sekitar 30.000 sampai 100.000 sesuai ukuran. Niki yang 40 kg. Demikian. Nah, yang mana saja niki boleh dipergunakan. Kemudian supaya niki lebih cepat prosesnya, kita juga perlu bantuan tanah utawi pupuk saja sampun jadi. Jadi wonten pupuk yang sudah jadi niki untuk membantu. Ya. Boleh dua-duanya. Nah, niki saya siapkan 5 pasang, nanti boleh 5. Tanaman ibu nanti di rumah yang bermasalah niki pun anunya. Mantranya niki pun sami. Nggih. Kemudian niki nanti mungkin kita pakai kompos bagnya aja, Bu. Nggih. Kalau pakai ember tidak perlu dilubangi. Nah, niki untuk pertama kita basahin dulu dasarnya dengan niki. Niki sudah saya lubangi, Bu. Disemprot-semprot mantan sedikit. Ya. Nah, agak basah mantan. Nah, mantan. Baru dimasukkan dia sampah yang sudah diperkecil niki seukuran 5 sampai 10 cm, Bu. Dimasukin mantan. Niko bukan bekas pon, Bu. Nggih. Niko media hidroponik, pengertian mengembangkan hidroponik niko media nih. Dia akan berubah dari tanah juga. Sampun. Kelihatan ya? Bisa nggih? Artinya 5 sampai 10 cm kalau di kompos bag, 5-10 cm kalau di ember 5 sampai 10 cm. Kalau nanti dia ibu ampun di tanah pangten biar ngeluarin, niko sekali mantan disiram di atasnya sampai dia basah. Artinya untuk ukuran 1 liter niki dia bisa mengolah sampai 250 kg sampah menjadi pupuk organik. Nggih. Kemudian niki nggih. Oh ya, kalau memang mau dilihat mriki dados tapi tetap prokes kita jaga jarak, nggih. Nggih. Nah, niki kita bantu dengan tanah 10%-nya. Taburin manten di atasnya. Ya secukupnya manten, Bu. Dia niki untuk memancing mikrobanya, tempat mikrobanya itu. Punya saya nggak jadi karena nggak isi tanah. Sudah 10%. Nah. Nggih, ampun. Kemudian kita siram lagi. Disiram lagi dengan larutan fermentor namanya niki. Oke, siram lagi dia sampai agak basah. Niki terus ibu lakukan terus sampai niko penuh. Oke. Niko ditumpuk. Setelah niki masuk lagi sampah. Masuk lagi tanah. Lagi siram. Masuk lagi sampah, masuk lagi tanah, siram sampai niko penuh. Tinggal niko ditutup, taruh di tempat teduh, tidak terkena sinar langsung, tidak terkena air hujan. Kalau idealnya niki paling lama 1 bulan dia sudah jadi. Sapunapi ciri-cirinya kalau pupuk sudah jadi, yang pertama niko tidak panas. Kalau ibu buka niki kantong atasnya dia masih keluar asap dan dipegang masih panas, berarti proses masih berjalan. Tutup boleh. Atau bisa diaduk-aduk sedikit.
di ember kenten masih di lubang juga begitu, diaduk-aduk pakai tambah, pakai cangkul, malah didiamkan. Oke. Nah, kelebihannya niki napi kalau misalnya kita beli niki ukuran yang misalnya 150 tingginya kira-kira sekian, niki ibu tinggal masukin natan. Benjang atau apa masukin lagi, nanti dia di bawah wenten jendelanya. Niki bisa dibuka. Nanti yang ampun jadi tanah tinggal ambil di bawah, turun lagi dia. Enten. Masukin lagi terus di atas. Yang sudah di bawah ini kan pasti dia duluan jadi tanah, tinggal ambil. Nah. Oke. Ya. 1 bulan. Oke, kalau dia tanah dari bahan kotoran ternak misalnya, dia 21 hari, Bu. Karena niki ada dedaunan, ada ranting-ranting, niki dia perlu waktu lebih lama. Ranting-ranting ini. Nanti kalau niki sudah ada dan degradasi menjadi humus di polybag Niko juga akan bagus untuk mempertahankan kondisi nutrisi tanaman. Oke. Nah kemudian napi setelah niki hijau atau niki pak, ngeten bahasanya mungkin. Nah, jangan bicara menjual, Bu. Kita berhitung outcome seperti yang bilang tadi. Ibu jajarin pun di jero di grill niko polybag. Ada cabai 5, ada terong 5, ada tomat 5 niki pun dia. Oke. Jadi jekudo ajin tabio di pekan ibu tidak pernah pusing. Kami tidak selalu kena pak niki laki-laki, pak emang belanja monto kan lagi sambal gitu. Tidak seperti ini kok. Jadi berapapun karena gara-gara cabai Bali niki goyang Bu. Gara-gara cabai kita tidak sadar inflasi. Asal meneh ajin tabio Wenten pun cara tiang pun dijindang tidur kan? Karena napi tiang hanya bisa menuntut istri ya, di sing masa apa? Dibalik sama istri ya, di pak sing mangpes. Nah, ribut jadinya. Makanya dengan ini, makanya konsepnya adalah ketahanan pangan rumah tangga. Nah nanti kalau ke depan niki sudah berkembang, ibu-ibu berkembang. Liut yang udah terong, liut yang udah tabia, hijau mungkin apa? Nah, ini kita bisa membentuk satu sistem diantara ibu-ibu uring sedebat jagat kapal niki untuk kembali ke zaman dulu. Enak sekali saya bermimpi masih bisa kembali seperti di Bu. Ring ibu niki wenten tabia kalau tomat wenten tukar Bu yuk itu. Oh. Malah yang mereka tiang wenten sesawi niki kalau napi akan tukar yuk Bu. Setelah berjalan malah lebih sudah tukar, sudah konsumsi masih lebih dipetakan kelebihannya Bu, dicatat napi kan Bu lebih sebulan nih kau. Aleh pun dagang-dagang niki, warung nasi niki. Yen Pak sing belanja si tiang beli terong dong dagang di kapal boleh. Boleh, kenapa tidak? Tapi catatannya dengan seperti ini kok kita harus siap mensuplai. Itu ke depan nanti. Ya, itu nanti jangka ke depan. Nanti kita belajar bareng-bareng sama manajemen nih kok. Makin di rumah tangga dulu. Kita berangkat dari rumah tangga paling tidak napi jortang riko sampah kami masyarakat kapal tidak menyumbang sampah. Oke, dados tepuk tangan nih. Artinya kita masyarakat kapal tidak menyumbang sampah karena kita tidak punya sampah. Yang kita punya niko limbah. Limbah sudah kita olah menjadi uang. Nah, berapa harganya tadi tomat ibu niko? Harganya niko tadi artinya BPJS ibu-ibu Tengkel Manggen. Ya, bisa diuangkan kan? Harganya tidak terbatas ibu. Karena napi tanaman yang ibu masak nih kok ibu tahu napi ada di sana. Oke. Kalau tiang belanja ke pasar beli sayur hijau, tiang kedek kan dagang Bu. Bu, saya beli sayur hijau kasih saya yang bolong-bolong gitu kan? Boleh tanya kalau ada. Jatikan.
Kalau mulus curiganya. Ya. Artinya Nabi bolong-bolong ulat masih bisa hidup di sana. Berarti kita makan masih kemungkinan hidup. Tapi kalau mulus, Bu, kalau ada yang mau tanya boleh. Hati-hati. Ya, Kita siapin tidak yang menakut-nakutin tapi logikanya kalau sudah secara konvensional dengan sayur hijau, kalau dia mulus berarti dikondisikan kimia. Tapi kalau niki rentan ulat ambil hilangkan, rentan ulat ambil hilangkan. PHK Pak ulatnya, ibu ke dapur ambil bawang putih, bejak, tumbasa penyemprotan ke disnikosiki, bejak campur air semprot pagi-pagi. Di dapur sama. Oh kari ulatnya isen coba. Niko semua dia sifatnya pestisida organik. Makanya kita niki bapak-bapak makan lawar penapi jo merahnya kan sakit perut Bu. Karena bahasa gendap niko di sana semua dia. Napi dilewat dan agen memakan itu kalau ulat napi pasti lewat. Itu di dapur. Kita kecil-kecil dumon ciano. Ngajak anak keluar bang bawang, pikiran kita nih skala sederhana leluhur kita berpikir Bu, antivirus nih ke bawang. Kalau ibu pilek jangan di tempat tidur bawang besok lewat, karena bawang memang fungsinya antivirus. Nah niko artinya semua di dapur sudah ada. Bentang yang kurang kelas untuk pengolahan pupuknya niki. Yang bertanya. Nah kemudian tadi niki apa niki tadi yang saya bilang niki racikan sendiri niki air cucian beras pertama Bu. Ibu ambil 1 liter air cucian beras pertama Bu, tampung 1 liter, jangan sampai penuh niki 1 liter, Kemudian ambil gula bali sekitar 35 gram. 35 gram, tapi kembali kalau diiris-iris niko berarti 7 sendok makan. Masukkan Bu, masukkan ke dalam niki, dia tutup rapat tapi ampun jodoh dengan niki. Kalau bisa taruh di dapur supaya ibu lihat setiap pagi. Ketika ibu lihat niki pagi, aduk dia sebentar. Buka tutupnya untuk mengeluarkan gasnya. Niko ibu lakukan selama 2 minggu. Niki hasilnya. Jadi setiap pagi ibu aduk, buka sebentar, tutup malah setiap pagi buka aduk, buka sebentar, mengeluarkan gasnya. Karena napi bakteri niko dia mengeluarkan gas. Setelah 2 minggu niki siap dikondisikan. Kalau membuat niki sama seperti tadi, ampunan niki langsung angken tados kalau boros. Kembali ambil 1 liter air, tambah niki 35 mili. Yang ibu manggen untuk tanaman, untuk anggrek, ambil penyemprotan 1 liter, ambil niki 100 mili. 1/10 dari penyemprotan niko, penyemprotan 1 liter niki 100 mili. Semprot pun anggreknya tanaman napi janiko. Atau dicampur di ember di air 1 berbanding 10 sampai 1:15. Misalnya 1 liter niki 15 liter air, siram pun tanamannya. Pang lebih jos daging pecin gede. Yang merek tanjap yang Ajinomoto, kasih sedikit mantan. Kalau anggrek tanpa kata bunganya Bu, yakin juga. Tapi jangan sampai mengenai bunga kalau untuk anggrek. Sampai pucuk atas jangan sampai kena, sampai bunga. Pucuk atas sampai bunga jangan sampai kena. Batangnya sampai akarnya yang Bu semprot. Itu niki. Hanya air cucian beras. Bentar, ada yang mau ditanya? Oh iya silakan Bu. Terima kasih Ambil tempat. Yang mau bertanya masalah pembuatan kompos tadi, Bapak. Tadi kan ada lapisan pembuatan pupuk itu. Pada saat pembuatan itu kan ada pembatasan pasti dulu sampahnya, cairan, tanah,
Proses pengolahannya, oke. Niki ada yang namanya dia memerlukan udara dan tidak memerlukan udara. Nah, kalau dia tidak memerlukan udara, berarti dia harus tertutup rapat. Nah, kalau ibu menggunakan EN4, Niko dia tidak memerlukan udara, harus tertutup rapat. Tetapi idealnya setiap seminggu sekali ibu harus aduk dia, dibuka dia aduk. Oke. Kalau dengan menggunakan tadi cucian beras niki tidak perlu tertutup rapat, tapi pengadukannya tetap. Oke? Artinya konsepnya dia walaupun tidak tertutup rapat sekali, tapi hindari dia kontak dengan matahari langsung dan hujan. Oke? Oke? Nanti malih? Ini Bapak yang mau nanya tentang sampah basah. Biasanya ibu-ibu cuci piring, biasanya ada bekas-bekas makanan seperti nasi, ini lauknya nike, bisakah itu diolah kembali atau perlu tempat lain? Apa boleh dicampur tak dengan sampah yang sudah ada? Karena dia kan termasuk sampah basah seperti itu. Ini kemarin Kembali, apakah sampah basah? Misalnya ini sisa makanan, sisa makanan dia posisinya basah. Boleh. Dia ada banyak airnya, tetapi jangan dia sampai tergenang, Bu, di komentar. Nah, dan nanti untuk menetralisir dikit dibantu tanahnya ditambahin dikit, Bu. Tadi kan dia 10%. Nah, kalau Ibu menggunakan sampah basah, nikel, tanahnya bisa diangkat menjadi 25% atau 30%. Tanahnya ini untuk menyerap airnya dan mempercepat pembusukannya. Atau kalau ibu juga mau melaksanakan fermentasi basah, boleh juga. Artinya nanti niki untuk kita hasilkan pupuk cairnya, Bu. Sama prosesnya, cuman nanti ibu tidak bisa pakai yang begini, tidak bisa pakai lubang, harus pakai ember, Bu. Oke. Tapi aja niko habis maturan ring pura wenten sisa-sisa buah niko becak wenten bisa dicaca juga, masukkan di ember. Campurkan dia, tambahkan dia air 10%. Kemudian tambah dia niki seperti tadi 35 ml per liter airnya. Tambahkan mantan niki dia aduk-aduk setiap hari 2 minggu kenten juga, tapi dia nanti hasilnya air. Kalau begitu 2 minggu ibu buka tapi itu tape kenten namanya aromanya, berarti dia sudah siap. Ibu bisa ambil pun niko airnya niko, bisa dipakai mupuk, tetap 1:10-15 untuk dikocor atau disemprot. Itu pupuk cair namanya. Sama prosesnya. Cuma niki nanti kadar airnya dia lebih dia. Makanya dia tidak bisa pakai yang kompos bag atau lubang. Ya, oke, di ember terus ditampung, artinya buah yang belum busuk, oke. Kalau sudah busuk, dia berisiko dia untuk ditumbuhi jamur yang lain, mikroba yang lain. Artinya ciri-ciri pupuk cair niko jadi aromanya enak, Bu, khas. Yang pun jelek, Bu, tengidang mencium baunya niko berarti dia gagal. Kalau gagal dibuang artinya airnya dibuang, nanti endapannya niki kembalikan dia mengolah pupuk niki bisa. Kembali dia ke pupuk padat. Karena produk kita itu ada dua, ada pupuk padat, ada pupuk cair. Kan? Kalau dia sudah aromanya khas, niko sudah bisa ibu tampung di botol-botol seperti niko setiap memupuk pakai niko. Nah, endapannya niki pakai untuk mengolah kompos. Kualitasnya bagus sekali. Oke? Bentar malih. Saya terhadap sampah ini, yang saya mau tanyakan kembali, apakah jenis tanah yang digunakan itu harus jenis tanah tertentu atau mungkin bisa berupa pasir? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Untuk pencampurannya dengan tanah, apakah boleh pasir? Pasir lebih ke batu dia, Bu. Jadi kita tidak menyarankan pasir. Kalau ibu mau membentuk koros tanah supaya dia meresap, boleh ditambahkan pasir, tapi tetap tanah tetap ada, Bu. Tanah dia. Tanah tidak memilih, dia tanah berpasir tidak masalah, bukan pasir tok. Kalau ibu mau membentuk misalnya di rumah, misalnya bapak-bapak main bonsai, supaya lebih koros dia untuk sistem
penahan airnya, boleh ditambahkan pasir, tapi tanah tetap harus ada. Ya, jadi satu itu sebagai campuran tanahnya. Nah, nanti untuk membentuk strukturnya, dia memang lebih bagus kalau ada pasirnya. Kalau bisa juga dia ada misalnya semacam pot pesak, jika membentuk rongga. Untuk sampah cuman dia tadi kan sifatnya di kadar airnya tinggi, rendah, kadar airnya rendah, seratnya tinggi. Memang kuncinya kita harus campur dengan sisa tanaman atau daun-daunan, tapi dengan catatan dia harus dicacah sekecil-kecilnya. Kalau dia memang canang itu kalau utuh niko masuk, dia akan memerlukan lama sekali untuk proses degradasinya. Untuk dekomposisinya perlu waktu lama. Dia bisa tapi lama. Makanya kita bantu memperkecil ukurannya. Dan untuk proses pembusukannya kita bantu dengan sampah dedaunan, tanah, dengan penambahan larutan mungkin cukup basah dia. Kebasahannya ditinggikan, lebih basah dia dipakai. Itu yang akan membantu. Bisa. Oke. Untuk kesempatannya, saya mau nanya, saya kan punya ada ladang di sawah berupa bibit berupa jambu kristal. Sekarang kan musim hujan, banyak sekali yang gagal panen Pak, banyak ada lalat buahnya. Terus kan banyak saya buang-buang itu yang nggak bisa dipanen itu. Apakah buah itu juga bisa dipakai pupuk Pak? Terima kasih. Ada jambu kristal yang duluan lalat dari mana manusia dapatnya. Ini ceritanya nih. Ya Bu, memang lalat nih tidak tahu diri dia Bu. Artinya bisa Bu. Artinya boleh. Nah, Niko sebenarnya buah jambu kristal bisa dipakai kembali untuk membuahi, untuk memupuk, untuk proses pembuahan jambu kristal. Karena Nabi sebenarnya tanaman itu sudah membentuk sendiri dia suplai bahan makanannya. Nah, kalau saran saya kalau jambu kristal Ibu lakukan pengolahan basah tadi Bu. Ibu cacah niko sampai hancur, tampung di ember Bu. Kasih air dia sampai tergenang, kasih fermentor. Tunggu 2 minggu dia tetap diaduk setiap hari. Nanti niko dikocor di bawah jambu niko kembali. Beda hasilnya Bu. Karena seperti niko tipikal tanaman itu, dia akan lebih mudah mengenali pupuk itu. Karena memang dari dia, ya kan? Sama dengan mungkin ada daun-daunnya, niki Ibu tinggal kumpulkan. Nanti untuk jambunya niko dicacah dia, dibantu fermentor niki. Tapi yang sudah dia busuk sekali jangan Bu. Nanti kekhawatirannya fermentasinya gara-gara 1 biji gagal 1 ember niki, kasihan. Walaupun dia masih bisa dipakai untuk pemupukan padatnya, tapi kita sekarang orientasinya nyari yang cairnya. Nah, nanti niko bisa dicoba Bu. Sama dengan tanaman yang lain, bukan hanya jambu kristal. Masalah pertanian saya akan coba bantu. Kita sama-sama belajar. Titiang nonton titiang pintar tan. Kita sama-sama belajar untuk artinya paling tidak karena kita kapal ini sudah perkotaan, arah kita memang ke urban farming, pertanian perkotaan. Ya pemirsa, ini adalah penyerahan larutan EM4 kepada PKK Kelurahan Kapal dan WHDI Desa Kapal yang nantinya diharapkan untuk melakukan praktikum sebagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan tadi. Seluruh bubar dengan Mas Dulung mohon foto bersama jebos banget. Setelah pembagian ini jebos banget. Ada bahasa hujah. Oh, coba bahasa hujah.